Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, anak-anakku peserta didik dimanapun kalian berada, khususnya siswa-siswi MTS Ma'arif NU 1 Gedung Banteng. Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Perkenalkan, Ibu adalah salah seorang guru yang akan mendampingi kalian di kesiswaan. Nama Ibu adalah Upik Rosyamah. Ya. Nanti kita akan bersama-sama belajar mengenal madrasah kita tercinta ini dan apa saja kegiatan di madrasah kita. Banyak yang bisa kita pelajari bersama-sama di sini, khususnya untuk pendidikan karakter kalian semuanya, baik yang religius, akademik, maupun yang non-akademik. Religius tentu saja untuk menjadi dasar kalian menuju masa depan yang lebih baik. Jadi tidak hanya mengetahui ilmu dan teknologi, tapi juga tentang agama. Kemudian juga akademik. Jadi tidak hanya sekedar agamanya saja yang banyak, tapi ilmu pengetahuan dan teknologi juga kita jelaskan, kita perkenalkan, dan kita pelajari bersama-sama. Kemudian non akademik, tentu saja kalian punya hobi, punya bakat, punya minat yang berbeda-beda. Kita akan menampungnya dalam kegiatan ekskul, ekstra kurikuler. Macam-macam ekstrakurikuler ada di sini, baik yang olahraga, kesenian, budaya, keterampilan, dan lain-lain. Nanti kalian bisa mengembangkan bakat dan minat. Selain itu, pendidikan karakter di MTS Manu 1 Gedung Banteng juga tentang kedisiplinan. Jadi ada program dari MTS Manusa Gedung Banteng. Kalian akan dilatih tentang nasionalisme langsung dari pakarnya, yaitu dari bapak-bapak polisi dan bapak-bapak tentara. Nanti kalian diajarkan bagaimana sih caranya menjadi petugas pengibar bendera yang baik, dan juga berlatih baris berbaris yang baik, sehingga itu sebagai bekal kalian kedisiplinan, kerjasama, kekompakan tim, dan saling berbagi, tolong menolong, sehingga terbentuklah satu kesatuan keluarga yang erat. Oke, untuk selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban siswa di madrasah. Sebagai seorang siswa, kita juga punya hak dan juga punya kewajiban yang harus seimbang. Adapun kewajiban sebagai siswa di madrasah antara lain, yang pertama, siswa harus taat kepada guru dan kepala madrasah. Karena guru dan kepala madrasah adalah pengganti orang tua kalian di rumah. Yang berikutnya, yang kedua, ikut bertanggung jawab atas kebersihan, keamanan, ketertiban madrasah. Yang ketiga, ikut bertanggung jawab atas pemeliharaan gedung, halaman, perabotan yang ada di madrasah. Kenapa? Karena itu untuk kalian juga, kalian yang menggunakan, jadi kalian juga yang wajib menjaganya. Selanjutnya, yang keempat, ikut membantu pelajaran, kelancaran di kelas. Jadi, saat mengikuti pembelajaran tatap muka, kalian juga sama-sama saling menjaga ketertiban, kelancaran pembelajaran, sehingga materi yang diterima dari guru akan dapat berguna dan bermanfaat untuk kita bersama. Yang kelima, ikut menjaga nama baik madrasah, guru, maupun
siswa lainnya, baik di lingkungan ataupun di luar madrasah. Yang keenam, menghormati guru dan saling menghargai antar sesama peserta didik atau siswa. Yang ketujuh, melengkapi diri dengan keperluan madrasah. Contoh misalnya berseragam dan sebagainya. Yang selanjutnya yang ketujuh sudah kedelapan, murid yang membawa kendaraan harus meletakkan kendaraannya di tempat yang sudah ditentukan. 9. Ikut membantu agar tata tertib madrasah dapat berjalan dengan lancar. 10. Memakai pakaian seragam sesuai hari yang ditentukan. Kalau Senin Selasa OSIS, Rabu Kamis batik, Jumat Sabtu pramuka, lengkap dengan atribut. Kemudian yang ke-11, murid berkewajiban untuk mengikuti upacara pengibaran bendera Sang Merah Putih yang diselenggarakan oleh madrasah, yaitu setiap hari Senin. Apabila sudah diizinkan untuk tatap muka. Jadi nanti petugasnya bergiliran, jadi semuanya berkesempatan menjadi petugas upacara. 12. Memberikan keterangan sakit, izin, alpa dari orang tua bahwa Anda berhalangan masuk ke madrasah. Jadi wali kelas kalian dan guru-guru yang mengajar tahu apa yang terjadi dengan kalian apabila tidak mengikuti pembelajaran tatap muka. Kemudian yang ke-13, murid-murid wajib mengikuti pelajaran dan ulangan di madrasah. Ini untuk evaluasi bahwa seberapa besar materi yang sudah kalian terima. Apabila masih ada yang belum sesuai yang ditetapkan atau belum mengena, nanti bisa remedial dengan guru yang bersangkutan. Kemudian 14, apabila membawa alat komunikasi. Nah, sekarang zamannya alat komunikasi ya. Dititipkan kepada guru di madrasah, kecuali pembelajaran membutuhkan alat komunikasi, misalnya bahasa Indonesia untuk wawancara atau mencari sumber materi dari mata pelajaran yang lain. Itu diizinkan, tapi setelah itu dikembalikan ke madrasah. Selanjutnya ada kewajiban, ada hak. Hak siswa di madrasah antara lain, yang pertama, berhak mendapat perlakuan adil, misalnya dalam bentuk nilai dari guru, dan juga perlindungan. Misalnya ada perkelahian atau ada perselisih paham sehingga mau berkelahi, jangan, kalian satu keluarga, masing-masing menjaga dan bisa melaporkan apabila ada teman-teman yang saling berselisih paham. Ya. Yang kedua, berhak mendapat bimbingan dari guru dan juga berhak mendapat pendidikan. Jadi semuanya sama, tidak melihat siapa orang tuanya, semuanya sama. Yang ketiga, berhak meminjam buku di perpustakaan. Ya, nanti ada batas waktu, sehingga kalau sudah pinjam dikembalikan 1 minggu waktunya ya. Kalau sudah dikembalikan bisa dipinjam teman yang lain. Kemudian berhak mempunyai banyak teman, boleh berteman dengan siapa saja, kakak kelas, adik kelas, teman sebaya, semuanya ya. Yang kelima, berhak menggunakan fasilitas yang ada di madrasah. Apapun yang ada boleh digunakan, tetapi dijaga dengan baik karena digunakan bersama-sama ya. Selain itu, kalian juga punya hak dan kewajiban seorang siswa yang ada di rumah, apalagi sekarang ini
sedang pandemi. Jadi kalian belajarnya online atau daring, belajar dari rumah. Haknya apa di rumah? 1, berhak mendapat kasih sayang orang tua atau wali yang satu keluarga dengan kalian. Yang kedua, berhak mendapat perlindungan. Yang ketiga, berhak untuk bermain. Tapi bukan berarti 1 hari main terus ya. Ada waktunya belajar, ada waktunya main. Yang keempat, berhak mendapat kesehatan. Sekarang sudah ada ya kartu Indonesia Sehat. Nah, itu berhak, bisa. Atau juga dari orang tua secara mandiri. Jadi tidak tergantung pada pemerintah. Yang kelima, berhak mendapat pendidikan. Seperti sekarang, kalian bersekolah di MTS Ma'arif NU 1 Gedung Banteng. Kemudian selain hak juga ada kewajiban siswa di rumah. Kewajiban anak di rumah apa? Kewajibannya 1, kewajiban belajar sebagai seorang pelajar tentu saja. Kemudian yang kedua, kewajiban membantu orang tua. Yang ketiga, kewajiban menjalankan perintah agama. Itu yang penting ya. Kemudian hak dan kewajiban di masyarakat. Kita hidup tidak sendiri ya. Jadi kita punya orang lain, punya tetangga di sekitar kita. Apa hak dan kewajiban kita di masyarakat? Anak-anak merupakan bagian dari warga masyarakat. Oleh karena itu, berhak mengembangkan kemampuannya di masyarakat, baik dalam bentuk hobi dan kegemaran maupun kemampuan bersosialisasi, tetapi yang positif. Kemudian lingkungan masyarakat juga punya kewajiban, yaitu memberikan fasilitas yang memadai bagi anak-anak untuk mengembangkan potensi. Misal, ayo bikin lapangan voli, main voli bersama. Nah, itu juga bisa merupakan pengembangan potensi. Ya, itu saja dari Ibu. Mungkin banyak kekurangan, mohon maaf. Kemudian semoga kita bersama-sama berdoa pandemi ini segera berakhir, kita bisa bertatap muka langsung tanpa ada kendala, tanpa ada masalah, dan semoga virus ini segera dapat ditemukan obatnya. Tetapi jangan pernah menyerah, selalu semangat, karena kalian anak-anak hebat, bermartabat. Karena anak-anak madrasah hebat, bermartabat. Itu saja dari Ibu. Selamat beraktivitas. Jangan lupa senyum 228. 2 ke kanan, 2 ke kiri. Kembangkan 8 titik keceriaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.